Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Brandi Pari Channel. Dulu, kisaran di tahun 70-an, sebutlah namanya Pak Cokro. Pak Cokro muda ini mempunyai pengalaman mistis. Pada saat itu, masa panen padi yang akan segera tiba. Padi-padi sudah mulai menguning. Jika tidak dijaga, ini dikhawatirkan akan dijarah orang. Makanya beliau ini ditugaskan oleh ayah mertuanya untuk menjaga padi miliknya. Sebetulnya Pak Cokro ini tidak sendirian dalam menjaga lahan padinya. Ia ditemani oleh kedua orang anak buahnya. Bahkan yang mempunyai lahan lain juga ikut menjaga. Ya, walau memang jaraknya saling berjauhan, mereka ini tetap berjaga-jaga. Dan kebetulan posisi lahan padi milik mertua Pak Cokro ini berada di paling pinggir dan berbatasan langsung dengan tempat pemakaman umum atau kuburan desa. Lokasi itu hanya dibatasi oleh sungai kecil yang ukuran lebarnya ini hanya 2 meter. Juga posisi gubuk tempat istirahat Pak Cokro ini berada tidak jauh dari makam tersebut. Jaraknya hanya 50 meter. Di jarak tersebut sudah terlihat jelas pemakaman desanya. Ya, seperti biasanya malam ini Pak Cokro pergi ke sawah. Dari rumah beliau ini jarak sawah lumayan jauh, namun bisa ditempuh dengan berjalan kaki. Seperti biasa, ia membawa perbekalan seperti termos, gula, kopi, dan sekedar makanan ringan. Ya, untuk iseng-iseng ya, jika memang kadang-kadang di malam hari itu mereka lapar. Lalu ketika Pak Cokro ini sampai ke gubuk yang ada di sawah, gubuk ini masih sepi. Biasanya sih sudah ada anak buahnya 1 atau 2 orang, namun kali ini belum ada siapa-siapa. Dan jam pada waktu itu baru menunjukkan pukul 10 malam, kurang lebihnya. Sepi sekali malam ini, gumam Pak Cokro. Biasanya ada saja yang berjaga-jaga. Mungkin karena habis diguyur hujan. Hujan yang sangat lama, atau lebih tepatnya gerimis yang awet. Pantas saja dari siang ini bahkan sangat sepi sekali. Apalagi jika sudah malam seperti ini. Tidak terasa waktu pun merambat dengan perlahan. Kedua teman jaganya pun belum juga menampakkan batang hidungnya. Pak Cokro ini was-was. Karena biasanya mereka ini kan bertiga. Tapi sudah malam seperti ini, mereka berdua belum hadir. Jujur, sebetulnya Pak Cokro ini kesal.
Kesal ya karena sendirian ini Cokro merasa bosan. Dan dari awal Pak Cokro datang, bulu tengkuk beliau ini sudah merinding dengan stabil. Makin lama makin sepi dan makin senyap suasananya. Pak Cokro ini melirik jam bandul yang ada di sakunya, lalu memasukkan jam tersebut ke dalam sakunya lagi. Sebetulnya Pak Cokro ini takut dengan suasana seperti ini karena untuk pertama kalinya Pak Cokro sendirian. Tapi Pak Cokro ini lebih takut dengan ayah mertuanya. Kalau ia pulang, ia akan dibilang pengecut oleh sang ayah mertuanya. Walau bagaimanapun ia tidak akan pulang. Lebih baik ia memilih ketakutan daripada harus pulang. Tidak lama kemudian gerimis ini turun dengan deras. Ya, hanya dengan luasan gubuk yang tidak lebih dari 2 meter kali 2 meter. Akhirnya serta-merta mengambil sebatang rokok dari kantong. Ia duduk menghadap ke arah makam. Sebetulnya serba salah. Menghadap ke makam ia takut, namun membelakangi makam juga ia tidak berani. Ya, sebisa mungkin dia mencari posisi yang sangat ideal. Bagaimana caranya dengan setengah berjaga, Pak Cokro ini masih bisa menikmati posisinya. Lalu ia membuat kopi panas untuk mengusir dingin dan hawa kantuk yang memang sudah mulai menyerang. Dan di saat posisi tidak nyaman tersebut, Pak Cokro ini sebisa mungkin menghisap rokok dan menikmati kopinya. Kemudian pandangannya ia sapukan ke sekeliling dan berakhir di satu titik, yaitu titik makam. Duh, jantung Pak Cokro ini berhenti bergerak, olah-olah. Kenapa? Karena Pak Cokro ini melihat dengan jelas ada sesosok wanita bersanggul dan berkebaya sambil menggendong sesuatu di punggungnya. Dan ketika sosok itu semakin mendekati Pak Cokro dengan jelas ternyata wanita yang ia lihat itu sedang menggendong gendongan jamu atau seperti bakul jamu. Dari mana? Ini pertanyaan yang hadir di pikiran Pak Cokro. Atau mungkin baru pulang. Pak Cokro meyakinkan. Ya karena memang Pak Cokro ini bingung. Jam hampir menunjukkan pukul 2 malam, namun ada tukang jamu gendong yang lewat di dekatnya. Lalu ketika tukang jamu gendong ini semakin mendekati posisi Pak Cokro, ia tersenyum. Melihat ini, Pak Cokro semakin takut. Ia agak menunduk dan membaca doa sebisanya. Kemudian sosok tersebut ini mendekati Pak Cokro dengan berbicara. Pak, jamune mboten. Mendengar wanita tersebut berbicara, menawarkan dagangannya,
Pak Cokro ini tidak sanggup bicara apa-apa. Hanya diam dan matanya sedikit mengintip. Karena ia ya sadar betul bahwa tidak mungkin ada malam-malam ini, apalagi tengah malam, ada seorang bakul jamu berjualan di daerah persawahan. Nah, kemudian wanita misterius ini berbicara lagi ke Pak Cokro. Ayo Pak, tumbas jamune seger. Dengan ketakutan yang teramat sangat, Pak Cokro ini diam saja. Sebisa mungkin ia mengumpulkan keberaniannya. Dan dengan terbata-bata ia bilang ke sosok tersebut, "Tolong Mbah, jangan ganggu saya. Saya hanya menjaga sawah mertua saya. Tolong jangan ganggu saya." Pak Karta berbicara demikian. Suasana hening. Dan suara air hujan ini semakin terdengar di telinga Pak Cokro. Ketika Pak Cokro melihat sesosok wanita tadi, wanita ini hanya diam, berdiri mematung sambil menggendong dagangannya di tengah derasnya air hujan. Ya, sebetulnya yang dilihat Pak Cokro, wajahnya ini seperti manusia biasa. Kisaran umur kurang lebih 30 tahunan. Lalu sosok tersebut berjalan kembali. Berjalan ke arah pemakaman umum seperti awal dia muncul. Namun memang berjalan ini sangat lembut ya, seperti melayang. Oh ya, dan yang diingat Pak Cokro, sebelum sosok ini meninggalkan pergi Pak Cokro, sosok tersebut ini bilang, Matur suwun. dan setelah bilang demikian, sosok ini langsung meninggalkan Pak Cokro. Ketika sosok ini sudah hilang, hawa ketakutan di area gubuk sawah ini masih terasa, masih sangat senyap, dan Cokro sendiri masih belum pulih dari rasa ketakutan. Dan sebisa mungkin ini Pak Cokro sambil rebahan, masih dengan setengah ketakutan, dia banyak-banyak beristighfar. Karena seolah ini Pak Cokro merasa tenaganya seperti disedot hilang dan nyaris hampir tidak bisa berdiri. Jadi seperti benar-benar diserap energinya. Beliau ini hanya pasrah dengan rebahan dan sebisa mungkin berdoa. Sampai akhirnya Pak Cokro ini tertidur dan bangun ini ketika hari sudah agak terang. Langsung ini Pak Cokro ini pulang ke rumah dan melanjutkan istirahatnya. Dan sekitar pukul 8 pagi Pak Cokro ini terbangun. Badannya sakit semua. Kemudian ia minta kepada sang istri untuk dibuatkan teh manis.
Kepada sang istri, Pak Cokro bercerita tentang apa yang ia alami malam tadi. Istrinya bilang bahwa itu mungkin hanya halusinasi saja, Pak. Ya tidak mungkin lah malam-malam ini ada tukang jamu. Mungkin Bapak saja yang kurang konsentrasi. Istrinya berbicara seperti itu. Bahkan kejadian ini terjadi di tahun 70-an ketika Pak Cokro muda ini menjaga sawahnya. Dan cerita ini diceritakan Pak Cokro kepada tetangganya di tahun 2000-an. Ketika itu usia Pak Cokro sudah 60-an lebih ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.